warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Di sini ketua kelasnya siapa? Bisa memimpin doa terlebih dahulu. Saya, Bu. Oh ya, yuk Isni, silahkan pimpin doanya. Ya, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 10 ini, siapa yang belum hadir atau tidak masuk? Masuk. Masuk semua, Bu. Masuk semua, Bu. Oke, alhamdulillah ya, masuk semua. Karena di sini musim hujan ya, jadi kita harus pintar-pintar menjaga kesehatan kita. Karena musim hujan biasanya sakitnya apa sih? Pilek, Ibu. Batuk. Pilek, batuk, Flu, ya. Ibu. Flu ya. Oke, jadi nanti yang akan kita bahas dalam materi ini itu kaitannya dengan penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, salah satunya itu tadi yang kalian sebutkan, yaitu flu. Oke. Saya tampilkan materinya ya. Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Kita singgung materi yang kemarin ya. Kemarin kita itu sudah belajar mengenai peranan virus dalam kehidupan. Ternyata peranan virus itu ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Nah, yang menguntungkan itu apa? Kemarin? Dibuat vaksin, Ibu. Vaksin. Kemudian apa? Sebagai insulin juga ya. Terus apa lagi? Pertanyaan untuk membasmi anak. Nah, kalau untuk penghasil anak, kemudian apa lagi? Untuk membuat perangkat elektronik. Kemudian di bidang Senjata sains, perang. Sebagai senjata perang. oke, masih ingat ya. Kemudian dampak negatifnya itu juga ada ya kemarin ya. Nah, kemarin itu ternyata dampak yang negatif itu banyak yang merugikan ya, sebagai menimbulkan penyakit pada hewan, tumbuhan, dan juga manusia itu sendiri. Nah, ini kita kerucutkan ke yang manusia. Tadi penyakit-penyakit yang disebabkan virus pada manusia itu apa aja? Influenza, HIV, COVID. Oke, COVID. Tuh. herpes. Cacar. Gondongan. Masih ingat ya kemarin ya. Nah, di sini ternyata banyak sekali macam-macam penyakit yang harus kita bahas. Nah, sekarang Ibu punya pertanyaan nih buat kalian. Karena kita kemarin ya itu mengalami pandemi namanya COVID. Nah, apa sih itu COVID kemarin sudah dibahas. Nah, sekarang kenapa selama COVID pandemi itu kita wajib menggunakan masker? Agar tidak tertular. Oke. Supaya aman. Oke. Bagus. Jadi tujuannya menggunakan masker itu apa sih? Menghindari penularan. Betul sekali, ya Nur, pinter. Nah, kemudian di sini dengan kita bisa menjaga kesehatan, saya kasih motivasi ya, hidup tanpa kesehatan itu seperti sungai tanpa air. Gimana, Dek? Kering ya,
itu nggak seger sama sekali. Nah, kemudian mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah, makanya kita pandai-pandai menjaga kesehatan. Gitu ya. Alhamdulillah tidak ada yang sakit, berarti kalian pandai menjaga kesehatan. Nah, untuk materi yang kita bahas kali ini, yaitu mengenai pencegahan terhadap infeksi virus. Nah, di sini ada KD yang harus kita bahas, yaitu menganalisis tentang virus berkaitan dengan ciri, replikasi, dan peran virus dalam aspek kesehatan masyarakat. Kemudian yang kedua, menyajikan data tentang ciri, replikasi, dan peran virus dalam aspek kesehatan dalam bentuk produk atau carta. Kemudian indikatornya nanti kita menjelaskan usaha-usaha pencegahan terhadap infeksi virus. Kemudian menganalisis cara pencegahan infeksi virus pada suatu penyakit. Kemudian menyajikan sebuah poster mengenai cara pencegahan suatu penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, tujuannya nanti kalian mampu menjelaskan usaha-usaha pencegahan terhadap infeksi virus ya. Dan yang kedua, kalian mampu menganalisis cara pencegahan infeksi virus pada suatu penyakit nanti. Kalau kemarin kalian membuat infografis ya, mengenai suatu penyakit, bagaimana penularannya, apa jenis virusnya. Sekarang kalian menganalisis cara pencegahannya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, nanti kalian mampu menyajikan sebuah poster dengan cara pencegahan suatu penyakit dengan menggunakan Canva. Kemarin kan kita juga sudah membuat infografis ya, dengan pembuatan Canva ya. Sudah, Ibu. Ya, bagus-bagus itu hasilnya. Nah, ini nanti kalian juga membuat yang untuk posternya mengenai pencegahan. Nanti yang saya nilai itu pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan kalian. Jadi nanti silahkan berkreasi sebagus mungkin. Gitu ya. Ya, Sampai Bu. di sini ada yang mau ditanyakan untuk materi yang akan kita pelajari nanti? Belum, Bu. Katanya, Bu. Oke, jelas ya? Ya. Oke, kita Iya, lanjut Bu. ke konsepnya. Jadi, kalau kemarin kita mengetahui jenis penyakitnya, jenis virusnya, nah kemudian kita juga mengetahui gejala suatu penyakitnya. Dengan hal seperti itu, kita tahu bagaimana upaya-upaya mencegah terjadinya infeksi virus. Nah, dengan tujuan apa? Kita bisa menjaga kesehatan kita. Gitu ya. Sekarang Ibu mau membagi kelompok. Nah, karena kalian ber11, jadi saya baginya jadi 5 kelompok ya. Oke. Nah, di sini untuk kelompok 1 ada Eka sama Arina. Eka sama Arina mana ini? Saya, Bu. Oke, satu kelompok ya. Nanti silahkan duduk di komputer yang pertama. Kemudian Bu. kelompok 2-nya Lili sama Taslim ya. Nanti silahkan di komputer yang kedua. Kemudian Nur sama Saya, Bu. Dian nanti Saya. di kelompok yang ketiga. Oke, kemudian Vira sama Hidayati ya. Ya, Bu. Kelompok 4. Terus nanti yang kelompok 5 Sri, Uji sama Isni. Begitu ya. Nah, sudah di tempat duduk masing-masing? Sudah, Ibu. Saya tampilkan videonya dulu ya. Ya, Bu. Bisa terlihat? Bisa. Oke. Bisa.
Nggak ada suaranya, Ibu. Gimana? Nggak ada suaranya? Iya. Oke. Nanti saya share linknya. Bisa Iya. dilihat dulu aja tampilannya ya. Karena di situ Iya. ada kata-kata. Ya. Muhammad, Barin minta tolong beliin lem mineral ya. Beliin 2 toh Muhammad. Kembalinya buat kamu. Arina. Maaf, Tidak maaf. boleh. Oke, itu tadi video yang pertama ya. Kemudian ada video lagi. Oke. Tadi Ibu sambil membagikan LKPD dengan kalian ya tadi ya, dari meja masing-masing ya. Ya, Bu. Oke. Nah, dari video tadi bisa dilihat ya, macam penyakitnya beda-beda, cara pencegahannya gimana? Berbeda juga, Bu. Juga beda. Oke, jadi beda-beda ya. Macam penyakitnya beda, pencegahannya pun berbeda. Nah, di sini kalau kemarin HIV itu pencegahannya itu penularannya itu bagaimana untuk penularan HIV kemarin? Halo.
penggunaan alat suntik Jarum suntik, Bu. Jarum suntik. Jadi penularannya itu tidak dengan bersentuhan. Nah, sedangkan kalau COVID kita itu gimana penularannya? Dengan bersentuhan pun bisa tertular ya, karena melalui Pakai droplet masker. itu tadi ya. Makanya kita harus jaga jarak, pakai masker, seperti itu ya. Nah, saya share LKPD-nya ya. Ya, Bu. Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Ya, nah di sini nanti di LKPD 4 kalian isi ya mata pelajaran, kelas, kemudian hari, alokasi waktu, kelompoknya tadi kelompok berapa, namanya anggota siapa. Nanti untuk kelompok 5 ditambah ya, satu lagi ya nanti ya. Tadi untuk KD indikator sama tujuan udah Ibu kasih tahu ya. Kemudian untuk petunjuk belajar, silahkan dibaca di sini. Yuk, siapa yang mau baca? Saya, Ibu. Yuk. Saya ya, Ibu. Ya, oke Dian, silakan. Oke, petunjuk belajarnya. Bacalah LKPD dengan teliti dan seksama. Yang pertama. Yang kedua, lakukan analisis permasalahan dengan review materi. Gunakan sumber belajar yang telah disediakan, bisa jurnal, artikel, atau video. Yang ketiga, diskusikan dengan kelompok rancangan desain yang ingin dibuat. Yang keempat, setiap kelompok menuliskan hasil diskusinya pada LKPD. Dan yang kelima, jika terdapat kesulitan atau masih belum dimengerti, segeralah diskusikan dengan guru. Itu, Ibu. Oke. Paham di sini ya petunjuknya ya. Dibaca LKPD-nya, di sini ada dasar teorinya ya, bahwa penyakit yang disebabkan oleh virus itu umumnya sulit disembuhkan, makanya kalau kita flu itu sehari nggak sembuh, ya kan? Kemudian perlu adanya usaha pencegahan terhadap infeksi virus, seperti HIV, itu kan sangat perlu kita cegah ya, untuk menghindari penyakit itu. Apalagi kalian di usia remaja, itu rentang sekali dengan kegiatan-kegiatan yang ada di luar lingkungan. Nah, kita harus jaga diri dengan baik. Nah, pilih pergaulan yang baik itu ya. Itu juga bisa terhindar dari HIV. Terus kemudian di sini penerapan pola hidup yang sehat. Nah, itu juga perlu kita lakukan. Siapa di sini yang istirahatnya kurang, suka begadang? Saya, Bu. Saya, Bu. Makanya, nah, kalau begadang boleh ya, tapi diimbangi dengan istirahat yang cukup. Maksudnya begadangnya mungkin sekali, 2 kali karena satu hal. Menghindari rokok. Nah, di sini jangan merokok dan juga minuman beralkohol, karena itu juga berpengaruh dengan kesehatan kita ya. Kemudian karena kemarin COVID, walaupun nggak COVID, harusnya kita juga sering ya mencuci tangan, apalagi sebelum makan. Selain menghindari virus juga bakteri. Nah, di kegiatan tadi yang pertama kita Ibu sudah menampilkan ya video, ada 2 video mengenai cara pencegahan penyakit. Yang pertama ada HIV, yang kedua apa tadi? Video apa? COVID ya. Nah, di sini alat tulis sudah saya sediakan tadi LKPD-nya, kemudian kalian sudah di komputer, kalian buka media Canva-nya ya. Oke, nah perintahnya di sini kalian silakan membuat poster yang berisi upaya-upaya pencegahan agar terhindar dari infeksi virus suatu penyakit tertentu. Jadi kalian boleh milih nanti misalkan penyakitnya apa. Misalkan kelompok 1 HIV sama HIV atau AIDS. Nah, HIV AIDS ya. Kemudian yang kedua itu COVID. Kemudian yang ketiga nanti mungkin apalagi influenza.
Silahkan kalian bebas menentukan penyakitnya, kemudian bagaimana upaya pencegahannya. DB, nah demam berdarah itu juga bisa. Gitu ya. Yuk, silahkan kalian mengerjakan ya. Nah, di sini ada batasan waktu ya. Nanti kalian harus membuat Canva itu 30 menit. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa tanyakan sama guru saya. Kemudian nanti untuk presentasinya saya kasih waktu 15 menit ya. Oke. Silahkan kalian kerjakan. Sudah pada bisa? Ada yang ingin ditanyakan? Bisa ya? Oke. Waktu tinggal 5 menit. Oke, waktunya sudah selesai. Bisa dikumpulkan, kirim WA Ibu aja ya gambarnya ya, biar saya sekalian presentasi. Saya tampilkan, nanti kalian tinggal presentasi ya. Oke. Sudah dikirim semuanya? Proses, Ibu. Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Ya. Saya buka dulu nih. Oke, saya. Siapa di sini yang kelompoknya mencegah corona? Saya, Ibu. Kelompoknya Isni ya. Berarti kelompok 5 Kelompok ya. 2, Ibu. Oh, kelompok 2. Oh, Hidayati. Oke, maaf. Nah, di sini, wow, tampilannya bagus ya. Coba dijelaskan Hidayati. Hidayati sama siapa ya tadi ya kelompoknya ya? Hidayati itu kelompoknya sama Bu Fira. Bu Fira. Fira, kelompok Oh ya, 4. Fira. Ya, yuk silahkan presentasi untuk Hidayati dan Fira. Pak. Oh iya. Cara mencegah virus corona yang pertama tentunya kita harus cuci tangan, Ibu, pakai sabun dengan air yang mengalir sampai bersih ya. Kemudian mengolah bahan makanan hingga matang, terutama yang daging-daging dan telur. Kemudian rutin mengkonsumsi buah, sayur, minum air putih yang banyak ya, minimal 8 gelas per hari. Kemudian olahraga juga jangan sampai lupa, olahraga yang teratur dan terukur setiap hari, minimal 1 minggu itu 2 kali atau 3 kali. Kemudian ketika ada gejala seperti nafas sesak, demam tinggi, dan lemas, harus segera diperiksakan ke fasilitas kesehatan atau ke ahlinya. Selanjutnya, menutupi hidung, mulut menggunakan masker agar tidak tertular dan aman. Begitu, Ibu. Oke, bagus. Beri aplaus untuk kelompok 4. Mungkin ada temannya yang mau menanggapi dari poster ini? Ada enggak? Jadi teman-teman, kami ini membuat poster ini ayo cegah virus corona dengan corona juga, Bu. Oke, ya. Mungkin nanti bisa ditambahkan ya untuk apa namanya jarak, menjaga jarak. Ini kan juga belum ya. Nah itu bisa kita tambahkan karena kita terus menggunakan masker itu juga. Gitu ya. Oke baguslah. Kita lanjut di kelompok yang kelompok DB. Siapa? Kelompok 1 kayaknya ini. Ya, Bu, saya, Bu. Ya, Arina sama Eka ya. Iya, Bu. Oke, silakan presentasikan untuk hasil posternya. Ya. Untuk cegah
demam berdarah itu ada caranya, yaitu dengan cara melakukan 3M. Yang pertama, menguras tempat penampungan air. Yang kedua, mengubur barang bekas. Yang ketiga, menutup tempat penampungan air. Kemudian bisa ditambahkan lagi dengan cara-cara yang lain, yaitu tidak menggantung baju sembarangan, tidur memakai kelambu, menabur larvasida, kemudian memelihara ikan pemakan jentik. Itu Bu yang bisa saya sampaikan dari kelompok 1. Oke, bagus. Untuk kelompok 1, di sini warnanya cerah sekali ya untuk kelompok 1. Iya, Bu. Jadi DB itu kita bisa cegah dengan Aku tuh nggak bisa join ya, Mbak. menghindari atau jangan sampai kita itu membiarkan air menggenang. Menggenang di sini bisa menyebabkan perkembangan nyamuk. Jadi bisa kita lakukan dengan cara menguras, mengubur, menutup tempat penampungan air. Nah, mengubur di sini barang bekas karena kita ya kalau biasanya kaleng-kaleng itu bisa kalau kena hujan, kena air itu tidak bisa airnya nggak hilang. Nah, bisa nampung. Nah, itu bisa untuk perkembangan si nyamuk tersebut. Kemudian menggantung baju. Kenapa sih kok menggantung baju bisa menyebabkan perkembangan nyamuk itu banyak? Karena apa tadi? Nyamuk itu suka di tempat-tempat yang gelap dan kemudian hangat. Nah, makanya sebenarnya kalau musim hujan itu nyamuknya nggak begitu banyak ya. Kemudian kalau kalian punya kolam, nah usahakan kolamnya itu ada ikannya, gitu. Ada yang ini ditanyakan teman-temannya dari kelompok 1? Sudah, Bu. Oke. Kelompok 1 udah. Kemudian yang flu di sini yuk kelompok berapa ini? Tepuk tangan untuk Kelompok kelompok 1. Gimana? Tangan untuk kelompok 1, Bu. Oh, beri aplaus untuk Oh, kelompok iya. 1. Oh iya, lupa Ibu, mohon maaf. Bagus juga ya. Kemudian untuk kelompok 3, Nur sama dia nih hasilnya. Iya. Yuk silahkan presentasikan Ya, hasilnya. terima nih. kasih. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan langkah-langkah pencegahan influenza. Yang pertama adalah tutup mulut dengan tisu atau sapu tangan apabila batuk atau bersin. Yang kedua, pakai penutup mulut dan hidung dengan topeng muka atau masker ya Ibu di sini. Yang ketiga, kerap cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Dan yang keempat, melakukan vaksin influenza di fasilitas kesehatan. Maaf Ibu, itu ada tulisannya ya kesehatan, kami lupa Ibu, masih ada I-nya tidak E. Oh, Mohon iya. ya Bu, Ya, nanti bisa dimaklumi. diperbaiki ya. Oke. Bagus, beri aplaus untuk kelompok 3. Tampilannya juga cantik ya ini ya. Kita lanjutkan kelompok 2, Lili sama Taslim ya. Oke. Hepatitis. Lili sama Taslim. Yuk, siapa? Lili apa Taslim nih? Yang mewakili. Lili, Taslim. Oke. Mungkin kita Kelompok lanjut lain dulu, Bu. Iya, kita lanjut ke kelompok lain ya. Kelompoknya Sri, Puji, sama Isni. Ya, Bu. Oke. Oh,
Ya. Langsung, Bu. Halo? Halo. Ya, langsung dipresentasikan, Bu. Iya, silahkan. Ya, untuk kelompok 5 virus AIDS ya, yang menyerang hepatitis sih. Oh iya, itu hepatitis ya. Ya. Ya, di situ yang pertama Anda jauhi seks. Berarti di sini kita tidak boleh melakukan seks bebas seperti itu. Kemudian bersikap saling setia. Kemudian cegah dengan kondom, kemudian dihindari penggunaan narkoba suntik, kemudian yang kelima itu edukasi, ajari pasangan dan teman-teman kita. Berarti harus ada pendidikan edukasi agar virus itu tidak menyerang ke sesama pasangan atau teman yang lainnya. Mungkin seperti itu, Bu. Bagus. Halo. Ya, Bu. Bu. Oke. Kita lanjut bisa? Ya, Bisa, Bu. Ibu. Ya, Bu. Next. Nah, dari tadi sudah presentasi, kita ke LKPD-nya ya. Di sini kalian sudah presentasi. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan ya tadi ya. Nah, apa pencegahan penyakit HIV/AIDS dan COVID itu sama? Sama enggak? Tidak sama, tidak sama, Ibu. Beda, Ibu. Oh, nah, kenapa kok bisa beda kalau HIV? Karena Ya, karena cara virus yang penularannya menyerang itu berbeda. penularannya kemudian berbeda, penularannya Ibu. juga berbeda, Bu. Penularannya beda, virusnya beda, maka cara pencegahannya pun juga Berbeda. Kemudian bagaimana cara penyebaran penyakit yang disebabkan oleh virus? Bisa lewat udara, Ibu. Lewat jarum suntik. Terus Kemudian pemakaian handuk yang bersamaan seperti itu. Melalui keringat, Bu. Melalui pergaulan bebas, Ibu. Ya, bergaulan bebas. Ya, darah juga bisa ya. Bisa melalui transfusi. Oke, tadi melalui hewan juga bisa ya ternyata ya. Bisa. Bisa. Sip. Kemudian pendapat kelompoknya tadi kalian sudah menuangkan ya mengenai upaya yang telah dilakukan pemerintah itu apa saja untuk mengatasi pandemi. Memakai masker. Vaksinasi. Bagus. Oke. Jadi di sini ya pencegahan virus itu kita bisa lakukan dengan usaha-usaha yang pertama vaksin. Vaksin itu bisa diberikan ke dalam tubuh, diberikan di dalam tubuh seorang melalui suntikan ataupun melalui oral atau mulut. Ya, kalau masih balita itu kan vaksinnya macam-macam ya, sampai umur di bawah 5 tahun itu nanti dapat sertifikatnya. Kemudian kalau kita yang terakhir itu vaksin itu ada sampai yang booster. Kemudian
Jangan lupa untuk menerapkan pola hidup sehat ya. Nah, di sini untuk mengonsumsi makanan sehat, seimbang, kemudian berolahraga secara teratur, beristirahat yang cukup, menghindari stres, kemudian menghindari rokok dan minuman beralkohol. Kemudian kita juga membiasakan mencuci tangan dengan sabun. Gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan untuk pembelajaran hari ini? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Paham semua ya. Nah, Ya, Oh, Bu. Ibu. kemarin di Paham. 3 dan 4, nah 3-nya kemarin kita buat, belum mengerjakan soal. Nah, di sini kita akan mengerjakan soal ya. Ibu kasih link di sini, silahkan mengerjakan soal. Saya beri waktu 10 menit ya. Mulai dari Iya, Bu. Ya, Bu. oke, waktu selesai. Sudah kirim semua ya. Sudah, Bu. Baik, Bu. Udah. Oke, bagaimana belajar kita hari ini? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, Bu. Bu. Menyenangkan. Menyenangkan, Bu. Kita bisa tambah ilmu bagaimana cara kita mengatasi Virus. cegah suatu penyakit virus yang disebabkan oleh virus ya. Kemudian tadi kelompoknya maju baik-baik semua ya. Kita beri aplaus untuk semuanya. Oke. Kemudian nanti untuk pertemuan berikutnya kita bisa membahas materi yang baru. Jadi kita nanti silakan dipersiapkan untuk materi yang baru. Gitu ya. Untuk menutup kegiatan pagi hari ini, kita bisa tutup dengan berdoa. Ya, silahkan ketuanya dipimpin untuk menutup doa. Ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Sekian dari Ibu. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.